hitungan tadi. Jadi kalau angka tersebut gaji pokok ditambah tunjangan melekat dan tunjangan lain ini di total, anggota DPR ini kan ada 580 orang ya. Pokoknya kalau misalnya di total satu orang itu dapat sekitar 104.051.903 per bulan. Nah, kalau dikalikan 580 orang, ini totalnya kira-kira ada 60.350.103.740. Kira-kira seginilah negara harus mengeluarkan per bulannya untuk anggota DPR. Oke. Menabrak 8 pesilat salah satu Selamat datang di channel YouTube Kompas Liar, mengupas fakta, menyuarakan kebenaran. Update demo DPR 25 Agustus. Masa aksi kembali memadati depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Senin 25 Agustus 2025. Polisi menutup Jalan Gatot Subroto arah Senayan Park menuju Slipi, termasuk akses keluar tol yang dialihkan ke gerbang tol Slipi. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dilarang melintas di depan gerbang DPR, kecuali bus Transjakarta yang tetap beroperasi dengan pengawalan ketat aparat. Meski begitu, sejumlah pengendara motor terpantau nekat masuk jalur bus dengan mengekor Transjakarta yang melintas. Jalanan depan DPR dipenuhi motor milik driver ojek online yang ikut aksi. Mereka memarkir motor di sisi jalan sebagai bentuk protes agar mendapat perhatian wakil rakyat. Demo ini digelar untuk menolak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satu sorotan massa adalah kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak. Tak hanya pajak, tunjangan dewan juga naik. Oke, jadi Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir ini mengatakan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 ini tidak mendapatkan kenaikan gaji, tapi tunjangannya yang ada penambahan. Dan kenaikan tersebut ada di tunjangan beras yang naik dari 10 juta menjadi 12 juta dan juga tunjangan BBM yang naik dari 5 juta ini menjadi 7 juta. Jadi masing-masing ini ada kenaikan sekitar 2 juta. Dan ia juga berkata kenaikan tersebut karena memang harga bahan pokok juga naik. Nah, dari isu ini coba kita hitung yuk dan kita lihat berapa sih sebenarnya pendapatan dari anggota DPR per bulannya. Nah, oke. Jadi anggota DPR gaji pokoknya ini mengacu dari PP nomor 75 tahun 2000. Jadi gajinya ini sekitar 4.200.000 rupiah per bulannya. Tapi ini di luar ketua dan juga wakil ketua ya. Ini hanya untuk anggotanya saja. Nah, selanjutnya tunjangan-tunjangan ini juga ada dan diatur oleh Surat Edaran Setjen DPR RI nomor KU 00-09414 DPR RI 12 2010 dan juga Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK 02 tahun 2015. Kita lihat apa aja tunjangannya. Jadi tunjangannya itu dibagi dua, yaitu tunjangan melekat dan juga tunjangan lain. Kita lihat dulu tunjangan yang melekat pada anggota DPR. Yang pertama adalah tunjangan istri atau suami senilai Rp420.000 per bulan. Tunjangan anak Rp168.000 per bulan. Lalu juga ada tunjangan sidang atau paket, ini sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. Tunjangan beras atau jiwa per jiwa ya, ini 30.910 dan tunjangan PPh pasal 21
sebesar 2.699.813. Nah, tunjangan lainnya itu apa aja? Jadi ada tunjangan kehormatan yang nilainya adalah Rp5.580.000. Lalu ada tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan. Lalu ada tunjangan peningkatan fungsi Rp3.750.000. Lalu bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 dan tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 dan juga ada tunjangan sebesar 50 juta. Ini adalah tunjangan rumah. Nah, tunjangan rumah dengan nilai 50 juta per bulan tersebut ini memang diberikan sebagai ganti dari fasilitas rumah dinas yang kini nggak lagi diberikan kepada anggota dewan, kecuali yang menjabat sebagai ketua dan juga wakil ketua DPR Adis Kadir ini berkata bahwa angka 50 juta ini masih make sense untuk anggota dewan yang terhormat untuk ngekos di bilangan Senayan. Komponen dan angka 50 juta ini juga tentunya menjadi pertanyaan ya bagi warga di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Oke, kita balik lagi ya ke hitungan-hitungan tadi. Jadi kalau angka tersebut gaji pokok ditambah tunjangan melekat dan tunjangan lain ini di total, anggota DPR ini kan ada 580 orang ya. Pokoknya kalau misalnya di total satu orang itu dapat sekitar 104.051.903 per bulan. Nah, kalau dikalikan 580 orang, ini totalnya kira-kira ada 60.350.103.740. Kira-kira seginilah negara harus mengeluarkan per bulannya untuk anggota DPR. Oke. Uniknya, massa juga membawa bendera bajak laut One Piece sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Demikian laporan fakta dari Kompas Liar. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar aktual lainnya. Kompas Liar Fakta, menyuarakan kebenaran.